Dan jika seller yang menang, maka harga close akan lebih tinggi daripada harga akan lebih rendah daripada harga open. Ini opennya dan di sini close-nya. Maka seller yang menang. Cocok digunakan untuk market order. Apa itu market order? Market order itu biasanya pada bilang tabrak. Yaitu market order itu nabrak harga pada saat itu juga. Body lebih kuat daripada shadow ini, berhubungan juga dengan gak usah latahin. Langsung udah ke materi selanjutnya. Nah, how to use candlestick atau gimana cara menggunakan candlestick buat kita open trade. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu support dan resisten, baik itu horizontal maupun yang terbentuk dari trend line resist, dari garis trend line. Yang kedua, open posisi saat muncul candle reversal. Yang ketiga, tambah muatan saat muncul konfirmasi. Yang keempat, pasang stop loss di bawah wick mother candle atau candle reversalnya. Dan yang terakhir, jika close di bawah body mother candle, kalau ragu bisa close posisi dan di entry saat ada konfirmasi, muncul konfirmasi. Kita ke chart. Contoh kita membuat dulu support dan resisten. Nah, ini contoh. Bisa dijadikan contoh. Nah, ini contohnya. Yang pertama, kita sudah membuat support dan juga resistennya. Oke, langsung ke praktek. Setelah membuat support dan resisten ini, tunggu muncul candle reversal. Nah, seperti gambar ini. Sebelumnya sedang terjadi downtrend. Dan di sini muncul dua candle reversal. Yang pertama ada Morning Star. Morning Star. Dan juga di sini ada lagi Hammer. Sebenarnya pada umumnya satu candle reversal saja sudah cukup. Cuman untuk contoh ini muncul dua candle reversal. Di sini itu Hammer. Nah, bagaimana kita membuat setup untuk trade jika menggunakan teknik candlestick? Yang pertama, kita tunggu terbentuk candle reversal seperti ini. Nah, anggap saja kita entry
40% di sini. Entry 40%. Jadi 40%. 40% pada candle reversal. Mau di sini atau di sini masih bisa juga sebenarnya. Tapi lebih pas di sini karena pas juga pada support. Nah, selanjutnya kita karena close selanjutnya di sini lebih tinggi dari mother candle yang mana merupakan konfirmasi dari candle reversal sebelumnya, maka di sini kita juga bisa tambah muatan lagi. Anggap kita tambah 60% lagi di sini. 60% tambah di candle konfirmasi. Nah, kapan jualnya? Kita bisa menggunakan patokan resisten sebelumnya, yaitu di sini. Ini sebelumnya menjadi support, karena jebol maka menjadi resisten. Dan untuk stop loss-nya kita pasang di bawah wick candle reversal ini. Cek sini dulu. Stop loss di bawah mother candle. Stop loss-nya di sini, di garis putih ini, di bawah mother candle. Dan untuk targetnya di resist selanjutnya, yang berarti di sekitar 1862. Maka jika kita pasang setup-nya, maka akan muncul risk and reward segini. Kita take profit di sini. Dan stop loss nya di sedikit di bawah dari wick mother candle-nya atau candle reversal. Maka risk and reward yang didapatkan sekitaran segini untuk entry pertama, dan untuk entry kedua kita mendapatkan trik yang baru dulu. Dan kita mendapatkan risk and reward sekitaran segini. Kalaupun mau pasang stop loss-nya biar risk-nya nggak segede gini juga bisa. Kita bisa pasang stop loss di sedikit lebih bawah dari wick candle konfirmasi tersebut. Sedikit di atas dari candle reversal. Tapi biasanya suka gocek kalau gini nih. Jadi diutamain yang pertama, yang SL-nya yang pertama lagi. Yang balik ke yang pertama yang ini, lebih diutamain. Kira-kira dapat sekitar segini. Ini dari yang entry pertama, yaitu di candle reversal. Dan ini entry kedua. Saat mother candle, saat close di atas mother candle, atau keluar konfirmasi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Bentar, saya lihat dulu. Oh, ini.
Oke, kita ke, bentar saya lihat dulu pertanyaan. Suaranya kurang udah pas. Aku kalau boleh suaranya agak dibesarkan sedikit. Nah, ini untuk ciri-ciri dari candle reversalnya nanti akan ada di slide selanjutnya. Ini gak akan dijelasin karena lebih enak kalau lihat langsung atau searching langsung. Kalau candle reversal ada patokannya gak bang? Semisal makin valid. Tergantung kita lagi trade di time frame berapa. Kalau kita lagi bikin atau kita lagi trading di time frame 4 jam, ya bikin patokannya juga dari candlestick di time frame itu. Terus kalau makin valid, jelas makin besar time frame-nya, maka semakin valid juga atau semakin kuat juga harga yang akan dihasilkan atau analisis yang akan dihasilkan. Untuk suara apakah masih kecil nggak? Saya kurang tahu ini nyetingnya. Soalnya cuma pakai headset HP. Udah aman. Oke. Dan untuk cara entry-nya tadi masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Kira-kira yang kurang jelas soal cara entry pakai patokan candlestick tadi. Jadi intinya, kalau intinya sih bikin dulu support dan resisten dulu, tunggu candle reversal kalau step by stepnya, terus boleh tambah muatan kalau muncul candle konfirmasi, dan untuk target sesuai resisten yang dibikin sebelumnya. Kalau singkatnya gitu. Kalau buat gimana cara bikin setupnya sesuai yang video tadi. Momen berarti candle setelah confirm, berarti candle setelah confirm list lebih besar. Ya, listnya jadi melebar. Tapi ini karena dalam contoh ini nih, candle konfirmasi selanjutnya close-nya sangat tinggi banget. Jadi listnya, jadi leewardnya makin kecil. Kadang kayak ini nih. Kalau ini kan, ini muncul doji. Ini kan muncul doji reversal. Nah, confirmation-nya kan masih sedikit nih. Yang penting kan confirmation itu atau candle konfirmasi itu close di atasnya. Konfirmasi. Nah, kan kalau kita bikin setup dari konfirmasi yang ini, risknya masih tinggi kan. Nah, tergantung konfirmasinya juga. Candle konfirmasi selanjutnya kalau masih nggak jauh dari candle reversal ini, rewardnya juga masih banyak buat kreasi selanjutnya. Nah, tergantung berarti kalau misal nih di setup yang pertama, di sini nih di setup yang pertama kan candle konfirmasinya udah tinggi. Misal kalau ngerasa risk and reward-nya nggak cocok, nggak apa-apa, nggak nambah lagi. Tapi kalau di sini kan setelah keluar candle konfirmasinya, buat reward-nya masih gede dan listnya juga nggak terlalu gede. Jadi kalau mau nambah muatan, cocok di sini. Lebih cocok saat kondisi yang kedua ini. Kalau misalnya ini nggak cocok, nggak usah nambah muatan juga, nggak apa-apa.
Ada yang ditanyain lagi? Oh iya, soal week sama teks. Soal week ketinggalan. Week itu makin panjang week ke atas berarti tekanan dari seller makin tinggi. Sebaliknya, semakin panjang week ke bawah berarti tekanan dari buyer makin tinggi atau besar. Dulu. Nah, ini nyambungnya ke materi yang selanjutnya soal candlestick berdasarkan kekuatannya. Yang paling kuat pertama yaitu hammer dan juga lawannya yaitu inverted hammer. Yang kedua bull dan bear engulfing. Yang ketiga inside bar atau harami. Yang keempat morning dan evening star. Yang kelima dragonfly dan juga gravestone. Dan yang keenam doji. Nyambungnya sama yang soal week tadi di sini nih. Kenapa hammer yang dikatakan dan juga inverted hammer dikatakan yang paling kuat? Karena tekanan beli di sini tinggi sekali, ditandain dengan wicknya yang juga panjang dan close ke atas full body. Makanya hammer ini jadi candle reversal buat uptrend yang paling kuat. Begitu juga dengan inverted hammer, tekanan sellernya kuat, ini wick ke atasnya panjang sekali dan close ke bawah body. Oh, dan juga warna ini sebenarnya gak jadi masalah. Mau merah, mau hijau, kalau bentuknya gini dan ada di support, berarti reversal buat naik. Ini juga sama. Dan juga ini hammer kalau ada di resist, biasanya disebut juga hanging man. Sebaliknya dari reversal buat uptrend, kalau nemu hammer di resist ini, jadi reversal buat downtrend. Ini juga sama. Kalau munculnya di support, kalau nggak salah jadi evening star. Jadi evening star. Kalau nggak salah ini. Kalau adanya di support. Ini untuk bentuk selanjutnya. Inside bar atau harami. Morning dan evening star. Buat penjelasannya, lihat di sini aja. Nanti PowerPoint-nya bakal saya kirim buat jelasin lebih jauhnya. Ini dragonfly dan juga gravestone. Nah, ini untuk candlestick. Nah, ada pertanyaan lagi buat seputar candlestick ini? Kalau nggak ada, lanjut ke indikator tambahan. Aman. Oke, kita lanjut ke indikator pendukung kalau gitu. Kalau masih ada yang mau ditanyain soal candlestick ini, ketik aja, nanti dijawab. Oke, kita ke indikator pendukung. Part 4, indikator pendukung. Tapi yang akan dijelasin
Di sini cuman volume dan juga divergen. Volume, seputar volume seringkali diabaikan. Yang kedua, fungsinya menambah validitas baik itu break maupun retest. Yang ketiga, semakin besar volume, maka semakin legit. Yang keempat, jika volume dan harga tidak searah, kita perlu waspada. Dan yang terakhir, harga jatuh karena beratnya. Kita ke chart. Kita save dulu ini. Pindah ke ini, kita coba pakai ticker lain, silver. Oh, kita ke Bitcoin aja. Kita ke Bitcoin, Bitcoin, BUSD. Volume. Oh iya. Maksud dari semakin besar volume maka semakin legit. Kalau kita lihat ke news-news ke belakang, institusi gede itu baru pada masuk saat volume Bitcoin seperti sekarang semakin besar. Makanya kalau saya ngasih rekomendasi project itu biasanya yang project yang udah jelas volumenya gede. Saya jarang ngasih kayak hidden gem gitu yang volumenya masih di bawah 10 juta ataupun 1 juta. Alasannya karena volume atau likuiditasnya kecil. Project-project seperti itu biasanya rawan buat rug atau wreck. Makanya saya selalu nyari project-project yang udah punya daily volume yang besar-besar. Alasannya karena itu. Oke, kita balik lagi ke penjelasan yang soal chart. Volume. Nah, bentar. Saya bikin dulu support dan juga resistennya. Volume nambah validitas baik itu saat break maupun saat retest. Kalau kita lihat chart di sini, nah ini, bentar. Saya bikin dulu support lagi, support dan resisten lagi. Nah ini contohnya. Saat Bitcoin break ini terjadi kenaikan volume juga di sini nih, ketimbang sebelumnya. Nah ini nambah validitas buat kenaikan ini berarti valid. Volumenya mulai nambah, mulai naik di sini dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Beda dengan di sini nih, sempat klik juga, atau di sini nih. Nah di sini aja. Harga sempat break dari resisten, tapi volumenya kecil, lebih kecil dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya terjadi atau breaknya ini palsu. Saya dulu. Harga break
tapi volume kecil. Terjadi fake out. Sedangkan ini harga break resistant volume juga melonjak. Break ternyata valid. Begitu juga saat retest. Saat retest atau ada terjadi reversal, ini juga sama. Retest ada volume yang tinggi juga, meskipun sedikit lebih rendah dari candle bullish-nya, tapi volumenya masih lebih besar dari mayoritas pergerakan harga yang sebelumnya. Retest terjadi lonjakan volume, maka retest valid atau reversalnya kuat. Enggak kelihatan. Kira-kira begini. Begini hubungan atau contoh dari seputar volume yang barusan. Ada yang mau ditanyain? Seputar ini? Seputar volume? Bang, tanya Bang. Boleh. Di sini ini kan ada candle yang pembalik tadi, tapi dia malah naik lagi. Yang di sini? Itu yang saya annotate. Nah, kenapa ini malah naik? Simpelnya, candle reversal ini terjadinya di support. Beda dengan ini, saat terjadi di resisten, harganya turun. Sedangkan ini kan keluar